Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya dimanapun saudara berada, berkat Tuhan selalu ada setiap pagi buat kita, amin. Mari kita mau bersyukur, kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa Tuhan memuji-Mu Tuhan. Kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami masih bisa Tuhan mengatakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa Tuhan tubuh jiwa roh kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, persembahan-Mu yang hidup. Biarlah persembahan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Saya percaya hati di mana kita berada sekarang ini, kita mau bersyukur buat Tuhan. Amin. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Yang percaya mari serukan haleluya. 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 Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Yes. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku yes, syukuri rahmat yang Kau beri. Kaki, mari melompat, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, ya. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sebab Tuhan baik. Mari merasakan kebaikan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tanganmu, tanganku angkat padamu, syukuri rahmat yang Kau. Mari melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya.
syukur Tuhan buat hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Tanganku Angkat mari pada angkat tanganmu saudara. mensyukuri. Kita mau mensyukuri sebab Dia sangat baik. Kaki Mari melompat. lompat bagimu, sebab ramah Sekali lagi katakan, harus siapa tanganku, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Oh, haleluya Tuhan. Yes, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Tak berhenti kami mengucap syukur sebab Engkau baik dari hari ke hari Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di Indonesia, di dunia ini Tuhan, tetap kami mau katakan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menyertai setiap kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara, pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Ucapkan syukurmu siang hari ini. Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Katakan Kau baik Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab siapakah kami tanpa Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Ku sembah Engkau Tuhan. Mari saudara bawa ucapan syukurmu pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak disembah. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang setia, anugerah-Mu nyata, kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Kami sembah Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan yang hidup. Bagi Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang setia memelihara kami. Haleluya. Haleluya. Kiaramu ya syarararararararara. Kiaramu ya syararararararara. Haleluya.
setiap kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ini kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Seperti-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Kau Allah hidup. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu, Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, Allah hidup. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu. Oh tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati hidupku. Amin Tuhan, amin. Dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku Tuhan Yesus. dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari lagi-lagi menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Allah yang hidup. Sembah Kau, Allah hidup.
berkati. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukur kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan kau berkati hidup kami itu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur Kami naikkan syukur kami Tuhan. padamu. Hanya kepadamu Yesus. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kau berkati hidupku. Amin Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Kau berkati. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali katakan kau berkati kami. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus kami naikkan syukur. kini ku naikkan syukur kepadamu, kini ku naikkan syukur kepadamu, Kami bersyukur, Syukur. kami bersyukur. Terima kasih. Engkau menjaga, Engkau melindungi. Kau berkati kami, tunaikan syukur Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, selamanya baik. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Terpuji namamu Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dengar firman-Mu Tuhan yang menunjukkan kepada kami segala keinginan-Mu. Biarlah kehendak-Mu boleh Engkau nyatakan dan terjadi dalam hidup kami umat-Mu. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat tim PW yang telah melayani. Apa kabar saudara-saudara semua? Selamat pagi ya. Saudara yang ada di cabang, saudara yang ada di Sukajadi, di Kampung Baru dan di Villa Tangerang. Apa kabar semuanya? Penuh sukacita? Haleluya. Saya mendengar ya, memperhatikan kita semua umatnya di GKPY mengucap syukur ya. Masih ada yang bekerja hari-hari, tapi banyak juga yang sudah tinggal di rumah. Saya rindu hari ini firman Tuhan boleh kita dengar. Temanya hari ini adalah waktu berlatih dan bersiap sedia. Sekali lagi, inilah waktu kita berlatih dan bersiap sedia. Berlatih apa? Siap sedia untuk apa? Itu pertanyaan yang kita akan pelajari, apa jawabannya dari firman Tuhan. Ya, ini waktu berlatih apa? Saudaraku, hari-hari ini ketika ada wabah ini, ada pandemi ini, saudaraku, ya pemerintah melatih masyarakat. Kita semua dilatih, saudaraku, untuk apa? Satu, untuk jaga kebersihan. Dua, jaga kesehatan. Kita dilatih yang biasanya pergi kemana-mana, sekarang mesti latihan diem di rumah. Ya, mesti latihan sering-sering cuci tangan. Mesti latihan, saudaraku, tetap sekolah, tetap kerja, tetap ibadah, tapi di rumah. Ini latihan-latihan yang enggak terlalu aneh, tetapi kita juga enggak biasa. Tapi lewati 2 minggu ini saya melihat bahwa masyarakat makin terbiasa. Ya, nah ini adalah latihan-latihan yang secara lahiriah bisa kita lihat. Ternyata manusia itu butuh dilatih. Nah sekarang saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kita juga melihat bahwa Tuhan sedang melatih umatnya. Kita ini sekarang sedang ada di masa latihan. Kita ada di masa persiapan. Untuk sesuatu di depan sana, saudaraku, tentu namanya bersiap itu dari yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling sederhana. Nanti makin hari makin ditambah bobotnya. Ya, kalau orang latihan apa itu namanya angkat besi, nggak mungkin tiba-tiba latihannya langsung angkatan yang sangat berat, tidak mungkin. Pasti bertahap. Dari yang dia masih kuat, lama-lama ditambahin lagi, sampai akhirnya dia meningkat pesat. Saya ingin katakan saudaraku, buat jemaat di seluruh dunia sesungguhnya, karena kita hidup di dalam rencana kekal Allah. Betul saudaraku, sejak zaman awal sampai nanti zaman akhir. Kita ini banyak sudah umat Tuhan mengerti kita ada di akhir dari akhir zaman. Lalu sekarang ini kita sedang apa sih sebenarnya? Kenapa sih ada situasi seperti ini? Kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang melatih kita. Inilah waktunya gereja bersiap sedia. Inilah waktunya gereja menempuh latihan dengan sungguh-sungguh. Latihan hari ini ternyata kayak gini ya. Dengan wabah kita dilatih harus di rumah, harus begini, harus begitu. Itu sesuatu yang baru buat kita. Tapi Tuhan juga sedang melatih kita. Tahun kemarin bukannya udah latihan, udah. Tapi masih ringan saudaraku. Waduh, berarti tahun-tahun kemarin waktu saya begitu beratnya beban hidup dan udah lolos itu masih ringan. Iya, masih ringan. Sekarang latihannya massal nih saudaraku. Dulu Tuhan latih kita satu mengalami, yang satu enggak. Yang satu lagi sesak, yang satu lagi luar biasa berkatnya. Tapi hari-hari ini saudaraku kita dapat latihan massal.
Masal kita ada di situasi ini untuk latihan. Nah, latihan apa saudaraku? Ya, tadi saya cerita adalah latihan yang kelihatan. Cuci tangan itu yang kelihatan. Dari hal-hal disiplin jasmani. Kecuali yang jasmani, ada disiplin jiwa. Ada disiplin rohani. Jadi kalau kita bicara latihan, 3 perkara ini Tuhan mau latih. Bukankah ada ayat mengatakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Amin. Saudaraku, latihannya itu mulai dari sekarang. Kita buka ayat saudaraku di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 4. Di sana dikatakan saudaraku, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Tuhan sedang berkata kepada kita umatnya, ini hari-hari aku berkenan kepadamu. Untuk engkau lebih dekat kepadaku. Untuk aku dapat bisa mengajar engkau. Untuk apa yang engkau butuhkan, engkau dapat mengatakannya kepadaku. Dan aku berikan hari penyelamatan. Amin, saudaraku. Bukankah seminggu ini kita sudah mulai masuk GKPY berseru berdoa. Saya puji nama Tuhan ya. Kalau yang di ranting-ranting mungkin gembala ranting yang lebih tahu. Tetapi apa yang terjadi di cabang ini, saya memperhatikan bahwa setiap komisi mau terlibat di dalamnya. Ya, walaupun saya bisa katakan belum semuanya berani berdoa. Mungkin ikut ya, berpartisipasi. Tapi untuk mulai giliran saya yang berdoa, ada beberapa jemaat yang belum berani. Saudaraku, saya katakan enggak apa-apa. Mumpung hari ini masih hari latihan. Sekarang ini hari persiapan. Tuhan katakan aku berkenan. Kalau engkau mau belajar, engkau mau berlatih, aku berkenan. Bahkan Tuhan mau katakan aku sendiri mau melatih engkau. Bukankah kita punya Roh Kudus, roh yang mau melatih kita. Amin, saudaraku. Jadi saya ingin katakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang seminggu ini kita jalan beberapa hari ini ya, belum berani berdoa, jangan putus asa. Minggu depan latihan lagi. Minggu depan ambil keberanian untuk saya juga mau latihan ya. Ya ketinggalan 1 minggu mah nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan terus-terusan kita ketinggalan saudaraku. Nah di sini dikatakan inilah waktunya. Tuhan masih berkenan. Pintu anugerah masih dibuka. Siapa yang perlu diselamatkan ini hari-hari ini. Siapa yang perlu perkenanan Tuhan hari-hari ini. Mari datang, jangan ketinggalan. Ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya tahu saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini membawa kesesakan, membawa penderitaan, membawa kesukaran. Dari hal yang kena sakit, tentu ada kesukaran di dalam keluarganya, ada penderitaan dalam keluarganya. Belum lagi yang kena dampak ekonomi, ada yang kena dampak di sekolah, di kuliahnya, ya, di rancangan-rancangan yang telah dibuat. Tapi saudaraku memang hari-hari ini Tuhan luaskan untuk kita boleh latihan. Latihan apa? Menahan dengan penuh kesabaran. Siapa yang udah gak sabar? 2 minggu gak ibadah ketemu muka. Ada yang udah bilang, kapan ini kita? Kapan ini kita? Udah kangen, udah gak sabar. Oh Tuhan katakan ini waktunya latihan sabar. Siapa yang udah gak sabar di rumah? Ini tetap waktunya kita latihan sabar. Sabar dalam penderitaan, kesesakan,
dan kesukaran. Amin, saudaraku. Intinya, Tuhan mau latih kita di dalam disiplin untuk kita melatih tubuh kita ini, saudaraku. Di dalam pengertian-pengertian yang Tuhan mau. Jadi itu 2 poin itu, saudaraku, latihan kita ini. Ya, kita lanjut kepada ayat 16 dan 17. Latihan apa lagi? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, ini Tuhan mengatakan, tahu kan kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Allah. Kamu harus tinggalkan pergaulan-pergaulan yang membawa kecemaran, yang membawa kepada kenajisan di dalam daging. Jadi saudaraku, disiplin jasmani yang Tuhan ajarkan kepada kita hari-hari ini adalah mari meninggalkan pencemaran daging ini. Tubuh kita yang masih melakukan dosa-dosa, masih hidup di dalam dosa. Tuhan minta supaya kita disiplinkan tubuh kita ini, saudaraku, hindari pencemaran daging dan lepas dari dosa di dalam tubuh kita ini. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Siapa yang tubuhnya masih dipakai buat yang gak benar? Matanya masih lihat yang gak benar, telinganya masih dengar yang gak benar, mulutnya bicaranya gak benar, gak jujur, perkataan yang sia-sia, mungkin ada kenajisan, mungkin ada perzinahan, mungkin masih minum minuman keras, atau apa saja saudaraku yang engkau tahu itu mencemari tubuhmu sebagai bait Allah. Ini waktunya Tuhan bilang, ayo latih dirimu. Ini masih perkara yang mendasar, belum perkara yang terlalu tinggi. Ini hal mendasar. Mulai dari sini saudaraku, kita semua mau bertobat sungguh-sungguh. Karena 2 minggu yang lalu saya bicara soal bertobat, tapi belum dibukakan. Bertobat dari apa? Hari ini hal itu kita bukakan. Tuhan mau jasmani kita ini terpelihara, hidup di dalam kekudusan. Mumpung Tuhan masih berkenan untuk kita temui dan kita minta ampun. Amin, saudaraku. Yang kedua, disiplin dalam hal jiwa. Jiwa kita. Mari buka ayatnya di Yakobus 1. Yakobus pasal 1. Kita lihat ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi latihan yang kedua, latihan untuk jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, itu mesti dilatih kata Tuhan. Ya. Kemarin saudaraku, saya dengar beberapa kabar juga kesaksian dari penderita COVID yang sembuh. Mereka bilang apa? Hal yang paling menolong buat mereka bisa sembuh adalah pikiran yang enggak takut. Pikiran yang positif katanya. Jadi enggak takut ya, enggak panik,
enggak cemas, enggak mikir-mikir yang enggak. Itu menolong mereka untuk sembuh. Firman Tuhan sudah menyatakan, saudaraku, sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dari pikiran kita. Jangan cemas, memang jangan panik kalau kita mau sembuh dari sakit penyakit, bukan cuma COVID-19 tapi penyakit apapun. Biar kita tenang, saudaraku, supaya kita cepat sembuh. Ya, supaya jemaat Tuhan kita belajar dari apa yang selama ini terjadi dan digembar-gemborkan, ya. Beberapa pikiran yang diajarkan ya dari pemerintahan, katanya katakan wabah cepat selesai. Ya, katakan jangan sering-sering bicara corona. Dalam satu hari katanya maksimal 2 kali saja lihat di medsos soal corona. Itu katanya akan menolong pikiran kita supaya jangan panik dan jangan cemas. Itu ajaran yang disebarkan oleh pemerintah. Dan firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, pikiran kita nggak boleh kotor. Pikiran kita nggak boleh penuh dengan ketegangan. Ya, perasaan kita ini nggak boleh terus-menerus tegang, saudaraku. Perasaannya takut, perasaannya jengkel, perasaannya marah. Kita semua sekarang dilatih Tuhan untuk merasakan seperti itu. Mungkin kita pikir ya wajarlah di tengah persoalan yang begini besar sedunia, bolehlah saya merasa begitu. Sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Ini satu soal yang dirasakan massal sedunia, anak Tuhan dimanapun, nggak jauh dari kita perasaannya. Apalagi kalau di negara-negara yang korbannya sudah amat sangat banyak, udah ribuan, saudaraku. Itu betul-betul Tuhan hari-hari ini melatih kita supaya kita bebas dari perkara-perkara seperti ini. Kita orang Kristen tetap sukacita. Kita orang Kristen tetap tenang jiwanya, enggak stres. Coba siapa dari jemaat yang sekarang stres? Kita masih harus terus berlatih, saudaraku. Siapa nih dari jemaat? Ya, biasanya tekanan darahnya normal, waduh sekarang udah tinggi. Ya, biasanya gampang tidur, sekarang susah tidur. Nah, itu udah jadi tanda-tanda, saudaraku, jiwa kita mulai terguncang oleh persoalan. Padahal Tuhan katakan, kamu umat kerajaan Allah, kamu berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, kita harus lihat Tuhan, peristiwa ini harus mengajar kami. Supaya kami jadi umat yang terlatih. Kami terus boleh menang mengatasi peristiwa-peristiwa. Kami responnya tepat supaya kami tetap sehat. Bukan saja tubuhnya, tetapi sehat juga jiwanya. Memang ada persoalan ekonomi hari-hari ini. Gimana dong kalau udah persoalan ekonomi? Mana bisa saya tenang? Disitulah saudaraku Tuhan melatih kita. Ketika engkau alami masalah ekonomi, bisa nggak engkau tetap tenang? Tinggal tenang. Percaya ada Tuhan, ada kekuatan, ada solusi, ada kemenangan yang Tuhan bisa berikan kepada kita anak-anaknya, saudaraku. Kita lanjut ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini yang Tuhan mau, supaya jiwa kita sehat, jiwa kita berbahagia. Karena Tuhan katakan, ia akan berbahagia. Saudara mau punya resep bahagia? Nah, ikuti ayat ini. Telitilah hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Teliti, renungkan,
pelajari. Saudara sekarang banyak waktu, pelajari. Saudara berkesempatan untuk merenungkan kitab Mazmur. Saudara punya kesempatan banyak merenungkan kitab Amsal. Di dalamnya itu banyak sekali saudaraku ayat-ayat yang memberikan pencerahan, penghiburan, kekuatan, pengharapan, perlindungan. Wow, banyak sekali ayat-ayat di sana yang akan mencerahkan pikiran kita dan menyehatkan jiwa kita. Engkau akan berbahagia. Baru baca aja udah wow, Tuhan luar biasa. Bebanku hilang lenyap ketika berjumpa dengan firman. Apalagi Tuhan katakan, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, engkau akan berbahagia. Amin, saudaraku. Apa tantanganmu hari-hari ini yang bikin stres? Apa tantanganmu hari-hari ini yang bikin tegang, susah tidur, pengennya marah terus? Mari teliti hukum yang sempurna dan engkau akan berbahagia karenanya. Satu ayat lagi dari bagian ini saudaraku, 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, hal yang pertama, renungkan, lakukan firman, hukum yang sempurna itu. Yang kedua, kalau kita pengen berbahagia, jiwa kita bahagia, Tuhan katakan kunjungi. Perhatikan, sekarang malah lagi gak boleh ngunjungin kan? Ya, oke, perhatikan orang-orang yang susah hidupnya. Dengan demikian Tuhan katakan, ya, ibadah kita itu jadi ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ketika kita perhatikan orang yang susah saudaraku, paling tidak kita akan mengucap syukur. Oh Tuhan, ternyata ada ya orang lebih susah dari saya. Berarti saya enggak usah merasa segini sulitnya, segini susahnya. Dia aja lebih susah bisa senyum-senyum. Kenapa saya yang susahnya sedikit udah ngambek melulu? Kan begitu saudaraku. Kita bisa bandingkan, oh ada orang lebih susah dari saya. Dan waktu kita menolong dia saudaraku, itu memunculkan perasaan bahagia. Karena kita melakukan firman-Nya, kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itulah ibadah yang murni. Itulah ibadah yang murni. Hari-hari ini saudaraku sudah mulai terdengar orang-orang yang susah hidupnya, yang hanya bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau hari ini gak kerja, dia gak punya uang buat makan. Mungkin sekarang ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Saudaraku, mari perhatikan, mari menolong, karena itulah ibadah yang murni, kata Tuhan. Yang ketiga adalah latihan atau disiplin rohani. Ya, tadi kita sudah belajar disiplin jasmani. Hilangkan segala pencemaran daging dan dosa dalam tubuh kita. Kedua, disiplin jiwani. Supaya kita terlepas dari perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang kotor, yang buruk, yang negatif. Supaya kita berbahagia. Jiwa kita bahagia. Dan yang ketiga, disiplin rohani. Ayatnya saudaraku kita baca ini ayat yang tahun lalu sering kita bahas saudaraku untuk mengingatkan 1 Timotius 4. Ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihannya latihan ibadah, latihan rohani saudaraku. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas soal terus hidup di dalam merenungkan firman, di dalam puji sembah, di dalam doa saudaraku. Kalau perlu tambah puasa,
ya, dan persekutuan kita online. Minggu demi minggu, hari-hari ini persekutuannya online, komselnya online, doanya online. Itu tetap kita bersekutu. Itu perlu untuk terus kita lakukan, saudaraku, ya. Dan inilah disiplin rohani yang perlu kita bangun terus. Puji Tuhan, saudaraku, kita telah melatih perkara ini setidaknya mulai tahun lalu. Sehingga hari-hari ini ketika ada kejadian seperti ini, kita sudah tahu caranya, saudaraku. Ya, lewat kelompok-kelompok di komisi, di komsel. Ya, puji Tuhan, ini sekarang kita sedang melakukannya. Maka saya rindu, saudaraku, ya, seperti di cabang ini kita juga mau bangun dalam 1-2 hari ini untuk komunitas dewasa muda. Supaya juga punya komunitas untuk bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling memperhatikan dan saling mendoakan, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita mau mentaati semua ini dan mengerjakannya dengan rela, maka kita terima berkat dari Tuhan, saudaraku. Sekarang saya rindu kita membaca Yakobus 1. Disiplin rohani ini kita belajar soal apa? Dari Yakobus 1 ayat 2-4, kita bisa melihat di dalam hal iman dan hikmat. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini yang Tuhan ajar kepada kita, supaya secara rohani, saudaraku, kita semakin tekun. Kita menang dari ujian iman apapun yang sekarang saudara hadapi, menimbulkan kesesakan, menjadi pergumulan. Percayalah bahwa itu ujian imanmu. Itu soal yang Tuhan hadapkan di dalam hidupmu. Mungkin pribadi, mungkin sekeluarga merasakan. Itu ujian imanmu, itu soal. Tapi Tuhan katakan, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi saudaraku, gimana supaya tekunan boleh dapat buah yang matang? Berarti harus terus dikerjakan. Satu kali dia matang. Dan ketika dia matang, Tuhan katakan, supaya kamu menjadi sempurna. Mau saudaraku sempurna? Amin. Pasti semua mau. Lah, supaya kita bisa sempurna, perlu bayar harga. Apa harganya? Yaitu ujian harus terus ditempuh satu persatu. Mungkin yang kerjaannya lagi mandek, mungkin hubungan yang lagi kurang bagus, apapun saudaraku. Hari-hari ini jangan mengeluh, jangan protes sama Tuhan. Kenapa sih pakai ada COVID segala? Oh, jangan saudaraku. Kita harus mengerti. Oh Tuhan, terima kasih asalkan Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami tidak takut. Ajar kami, Tuhan, untuk lulus dalam ujian iman ini. Maka kita, saudaraku, boleh bertumbuh di dalam iman yang utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, saudaraku. Jadi jangan ada yang mengeluh ya. Katakan suami ke istri, istri kepada suami, apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita jangan mengeluh. Lanjut saudaraku ya. Ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, tadi persoalan iman, ujian iman. Sekarang yang kedua, hikmat. Tuhan juga mau melatih hikmat yang ada di dalam kita.
Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudaraku, di tengah persoalan yang enggak jelas begini, kapan selesainya? Ya, kapan beresnya, kapan saya bisa kerja lagi, kapan saya bisa dapat proyek lagi, kapan bisa sekolah lagi, kapan ibadah lagi, dan macam-macam saudaraku. Tuhan katakan, tahukah engkau, aku sedang melatih hikmat. Supaya engkau berhikmat, perlu ada persoalan semacam ini. Maka Tuhan bilang, kalau engkau kekurangan hikmat, datang kepada Tuhan, lebih dekat kepada Dia, menyembah Dia, berseru, berdoa. Dan Tuhan katakan ketika hikmat itu datang, engkau harus menerimanya dengan iman, percaya. Kayaknya tadi di dalam hatiku sepertinya digerakkannya untuk begini. Sudah, tangkap itu. Ketika engkau minta hikmat dari Tuhan dan Tuhan luaskan itu terjadi, tangkap itu. Amin Tuhan, aku terima. Jangan gudak-giduk, iya apa enggak ya, bingung terus saudaraku. Kita harus berani menangkap hikmat itu dengan iman. Jadi setidaknya saudaraku, disiplin rohani kita sedang dilatih dalam hal iman dan hikmat yang seperti ini. Ya, contohnya saudaraku, Nabi Nuh juga itu betul-betul dilatih imannya sama hikmatnya. Bayangin, Tuhan suruh dia bangun bahtera di atas gunung. Orang-orang bilang semua gila tuh katanya si Nuh. Ngapain dia seperti itu? Tapi Nuh yakin memang itu perintah Tuhan. Dan dengan yakin juga dia kerjakan. Dia butuh hikmat. Dia dengar dari Tuhan. Ukurannya, gimana caranya. Dia lakukan. Maka Nuh menang. Ya, dia bisa selamat dengan seluruh keluarganya. Hanya satu-satunya keluarga yang selamat adalah keluarga Nuh. Sementara semuanya yang lain mati, saudaraku. Demikian keluarga saudara. Keluarga saya, keluarga kita semua. Kalau kita punya iman kepada Tuhan dan kita terima hikmat daripada Tuhan, saya percaya kita semua lewati masa ini dengan gemilang, dengan kemenangan, dengan penyediaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada yang Tuhan akan biarkan terlunta-lunta. Tidak. Jadi harapkan engkau bertumbuh, engkau terlatih di dalam hal iman dan hikmat yang seperti ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Itulah kerinduan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua. Jadi saudaraku, jangan lagi bingung bertanya, kita disuruh apa sama Tuhan hari-hari ini ya? Disuruh ngapain ya? Hari ini biarlah engkau pasti, engkau dapatkan jawaban. Kita sedang latihan, kita sedang berlatih baik untuk disiplin jasmani kita, disiplin jiwa kita, disiplin dalam hal kerohanian kita. Dan ini semua akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan mau kita semua terpelihara sempurna, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Satu lagi saudaraku yang saya mau bicarakan adalah soal bersiap sedia. Setelah kita dilatih, kita juga perlu siap sedia. Ya, satu hal saudaraku, kalau kita mau sukses latihannya, semua siapkan hati yang rela.
rela dilatih, rela dan taat. Taat kepada firman, taat melakukan, taat tuntunan Roh Kudus. Kalau kita rela dan taat, saya percaya latihan kita berhasil. Sekarang kekuatan kita mungkin belum seberapa, tapi lewati bulan-bulan ini kekuatan kita akan bertambah-tambah, saudaraku. Kenapa itu bertambah-tambah? Kita belum lihat yang di depan. Yang di depan itu, saudaraku, Tuhan bilang bukannya makin ringan. Amin, saudaraku. Persoalan kehidupan di muka bumi ini makin hari akan bertambah berat. Makin hari akan bertambah besar. Bukan bertambah ringan. Makanya Tuhan latih kita dari sekarang. Supaya kita punya kesiapan. Rohnya siap. Jiwanya juga siap. Tubuhnya juga siap, saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Jadi mari jangan kita tidak mau dilatih. Karena ke depan kita, saudaraku, akan patah di tengah jalan. Mari nikmati latihan demi latihan ini. Karena yang di depan akan jauh lebih besar. Sekarang yang kedua, siap sedia. Ya, kita selesaikan bagian siap sedia ini, saudaraku. Kita lihat ayatnya di 2 Timotius 4. Ayat 2. 2 Timotius 4 ayat kedua mengatakan begini. Jadi yang pertama ini siap sedia dalam hal apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nomor 1 sekarang nih, saudaraku, dalam situasi seperti ini, apakah setiap keluarga, ya saya berapa kali mengatakan, suami-suami sudahkah engkau jadi imam di dalam keluargamu? Suami-suami, dapatkah engkau mengajar di dalam kesabaran dan di dalam pengajaran? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kapan ini mesti dilakukan? Sekarang ini. Kembali saya ingatkan setiap bapak, setiap suami, lakukan ini di dalam rumah tangga. Baik buat istri, baik buat anak-anak. Harus siap sedia, jangan bilang, aduh saya aja belum bisa, saya aja belum ngerti. Wah, saudaraku, kalaupun engkau hari-hari ini belum bisa berdoa, bagaimana saya pimpin doa? Belum bisa buka Alkitabnya aja masih bingung, kalah sama anak, bagaimana saya bisa mimpin? Saudaraku, saya mau katakan ini waktunya latihan. Ayo siap sedia, mulai dari sekarang. Engkau punya waktu di rumah, mulai kejar. Ketinggalanmu di mana? Ketinggalanmu, oh saya kurang pemahaman firman. Mulai hari ini pelajari firman sungguh-sungguh. Jangan kalah sama anak. Oh saya masih nggak bisa berdoa, bingung kalau berdoa. Doain orang sakit bisa, kalau doain orang lagi sakit badan bisa, sakit hati nggak bisa. Atau bisa doain orang yang lagi sakit hati, tapi kalau lagi sakit badan nggak bisa. Kita harus melatih diri kita semua supaya kita siap sedia. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Begitu juga ibu-ibu harus melatih diri, siap sedia. Bagaimana caranya ya? Negor anak saya. Anak saya dulu kecil, sekarang udah gede. Cara negor ya udah kudu beda. Negor anak yang besar harus seperti teman. Bicaranya seperti teman. Gimana saya bisa negor anak saya yang si A ini? Kalau yang si B gampang. Kalau yang si A kayaknya suka sering membantah dan sebagainya, saudaraku. Ayo kita latih diri kita. Sudah bisa belum kita mempraktekkan 2 Timotius 4 ayat 2 ini, saudaraku? Harus siap sedia menegur, menasehati. Mumpung masih ada waktu. Nanti lagi belum tentu ada waktu, saudaraku. Ya, buktinya nih, kemarin-kemarin kita sering ketemu di gereja. Buat negor aja mungkin gak keburu. Sekarang udah misa. Paling-paling bisanya WA. Bersyukur saudaraku kita masih bisa WA sekarang.
Saudara kebayang nggak? Satu kali udah nggak bisa WA. Ketemu nggak bisa. Mau WA-an juga nggak bisa. Mau pakai HP juga nggak bisa. Kita nggak tahu ya. Mungkin satu kali waktu hal seperti itu bisa terjadi. Sehingga kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Saudaraku nggak bisa lagi cari gembala. Saudaraku nggak bisa lagi cari PKS. Saudaraku nggak bisa lagi cari teman. Yang ada cuma keluargamu. Bagaimana keluargamu? Siapkan dari sekarang setiap keluarga. Siapkan keluarga kita dari sekarang. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, saudaraku. Tapi ketika saya membayangkan itu, oh Tuhan, betul-betul kami harus bersiap sedia dari sekarang. Jangan telat, saudaraku. Ya, contoh kalau kayak kemarin aja sempat telat. Telat APD-nya, telat alat tes, ya kan ada korban. Nah, kita juga buat yang ke depan ini kita harus bersiap-siap dari sekarang. Jangan telat. Itu yang pertama soal siap sedia, saudaraku. Lakukan dari hari-hari ini. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ada orang kalau ditanya, saudaraku, ya nggak bisa lemah lembut dan hormat. Berarti kita harus belajar juga ini, bagaimana menyiapkan diri kita ini di dalam segala waktu bisa kasih pertanggungan jawab. Mungkin pertanggungan jawab akan iman kita ketika orang bertanya, kenapa kamu berimannya kepada Tuhan Yesusmu? Kenapa bukan sama yang lain? Terus kita bingung gak bisa jawab, saudaraku. Oh, itu namanya kita gak siap sedia. Dan Tuhan minta kita harus siap sedia menjawab iman kita. Aduh, nanti mesti ikut kelas dulu. Coba bayangin kalau kayak seperti sekarang, buat kumpul aja udah gak boleh. Di mana mau ada kelas? Mungkin udah sulit lagi nanti ada kelas. Jadi ini sekarang, saudaraku, waktunya. Kita masih punya Alkitab. Bahkan kalau Alkitab buku gak ada, saudara masih punya HP, ada Alkitabnya. Saya gak tahu kalau satu kali entah karena ada kejadian apa, ya. Aduh, andai kata saudaraku HP-mu udah gak bisa nyala. Kita gak bisa connect satu dengan yang lain HP. Apa yang akan terjadi? Ini bukan perkara main-main, saudaraku. Hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Hal-hal yang baru yang kita tidak pernah pikirkan, itu mungkin saja terjadi. Dan kita semua harus siap sedia. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Hiduplah kudus, hiduplah kudus, hiduplah kudus. Bukan lagi waktunya kita bermain-main. Ini waktunya kita siap sedia. Dan ayat yang terakhir, saudaraku, Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sejak kapan kita mulai bersiap sedia? Dari sekarang, saudaraku. Ya, dari sekarang. Jadi sekali lagi semua jemaat Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Ayat pertama yang tadi kita baca, inilah waktunya perkenanan Tuhan ada pada kita. Dia rindu menolong, Dia rindu menyelamatkan kita. Mumpung masih di dalam perkenanan Tuhan, mari melatih diri kita. Bersama-sama keluarga, semua berlatih bagaimana kita memperlakukan tubuh kita.
bagaimana memperlakukan jiwa kita dan roh kita. Luaskan Tuhan bekerja, luaskan Roh Kudus bekerja, mengubahkan kita dan mengubahkan kita. Menjadikan kita semakin beriman dan semakin berhikmat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah mari siap sedia. Dari sekarang kita harus bisa mengajar, menegur, menasehati saudara seiman, orang-orang dalam keluarga kita. Kalau belum sanggup, belajar dari sekarang. Yang kedua, saudaraku, mari kita bersiap sedia, saudaraku. Untuk apa tadi? Untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita. Dan untuk memberi pertanggungan jawab kepada siapapun orang yang bertanya tentang iman kita. Kita dapat beritakan, kita dapat saksikan. Jangan bilang saya nggak tahu. Kita harus siap sedia, belajar dari sekarang. Dan yang ketiga, siap sedia kalau anak manusia itu, Tuhan Yesus Kristus, datang menjemput kita. Amin, saudaraku. Maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tim PW saya undang maju. Kita bersyukur Tuhan ingatkan kita. Tuhan persiapkan kita semua lewat pandemi ini, saudaraku. Ini satu soal untuk kehidupan orang percaya di seluruh dunia ini, saudaraku. Dan kita mengerti inilah waktunya kita berlatih dan bersiap sedia. Biarkan Tuhan berkata-kata lebih lagi. Oh, Roh Kudus, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Bapa, waktu Engkau berikan kepada kami. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Keluarga demi keluarga Engkau perisai, keluarga demi keluarga Engkau lindungi, keluarga demi keluarga Engkau latih ya Tuhan. Engkau latih roh kami, Engkau latih jiwa kami, Engkau latih tubuh kami Tuhan, supaya terpelihara sempurna, sempurna, sempurna. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. Latih setiap jemaat-Mu Tuhan, latih setiap keluarga ya Tuhan, untuk bertumbuh dewasa di hadapan-Mu, tidak bercacat, tidak berkeruh, jadi mempelai-Mu. Kami menang di dalam-Mu. Kami lebih lagi beriman kepada-Mu Tuhan. Kami lulus di dalam ujian-ujian iman. Kami lulus di dalam ujian-ujian iman. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Antar kami jadi terlatih. Antar kami siap sedia. Siap sedia. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih untuk berkenan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Bapa, kami mau Tuhan, Kau latih, kami rela, kami mau taat. Terima kasih. Oh haleluya Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu bagi umat-umat kekasih-Mu, umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar atas kami semua. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bimbing kami semua berlatih Tuhan, seperti atlet-atlet yang luar biasa. Oh haleluya, kami mau, kami rela Tuhan, kami mau taat Tuhan. Umat-Mu mau rela, mau taat ya Tuhan, atas bimbingan-Mu, atas setiap persoalan yang Engkau berikan. Kami dengan bergairah mau belajar dan menang ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua umat-Mu ya Tuhan, baik di cabang, baik di ranting-ranting, bahkan umat-Mu di seluruh Tangerang ini ya Bapa, di seluruh Banten ini ya Bapa, bahkan di seluruh Indonesia ini Tuhan, ke dalam tangan perkenanan-Mu. Engkaulah yang membentuk kami, mendewasakan kami, biar Engkau dapati hati kami terbuka, lembut, belajar sungguh kepadamu. Maka kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang, kami siap menyongsong hari depan. Seperti apapun ya Tuhan kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami.
dan kami menjadi orang yang siap sedia sampai menyambut kedatangan-Mu. Kami mau siap sedia. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Ada waktu-Mu Tuhan yang tepat untuk menghentikan badai ini ya Bapa. Maka kami mengucap syukur karena segala rencana-Mu atas Indonesia itulah yang terjadi, yang bukan daripada-Mu tidak Engkau biarkan terjadi. Ini waktunya kami semua umat-Mu mengucap syukur dan belajar berdisiplin, sungguh-sungguh merindukan firman-Mu lebih lagi, bertobat lebih lagi, sungguh-sungguh di dalam menyembah Engkau, di dalam beribadah kepada-Mu. Maka kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu datang buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini di dalam kelemahan diberikan kekuatan yang baru. Mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang kekurangan hikmat, Engkau limpahkan hikmat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, pulanglah sebentar dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mendengar tayangan ini, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi-Mu, yang mempedulikan-Mu. Datanglah lebih sering kepadanya, maka engkau diberkati, engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.